Namaku Tiara. Ini adalah pengalamanku beberapa tahun yang lalu sebelum masa pandemi. Ketika baru saja mendapatkan pekerjaan di sebuah kantor di daerah Bandung Timur. Aku bisa bekerja di sini karena diajak oleh salah satu temanku. Dan jujur, ini adalah kali pertama aku bekerja. Sehingga aku belum mengenal siapa-siapa di tempat kerjaku ini. Setelah beberapa hari menjalankan masa training, aku diberikan pengarahan mengenai sistem bekerja di sini. Akhirnya, di masa-masa awal kerjaku, aku diberikan shift kerja sore sampai malam. Aku baru bisa pulang dari tempat kerjaku sekitar jam 10:30 malam setelah merapikan barang-barang. Selama shift kerja, aku biasanya tidak pernah izin ke kamar kecil. Karena letaknya yang cukup jauh dan aku masih belum terbiasa melayani pelanggan yang cukup banyak. Sehingga aku fokus bekerja dari sore sampai malam. Singkat cerita, shift pun selesai. Saat itu, perutku memang terasa sangat perih sekali. Ya, mungkin ini karena hari pertama aku halangan. Jadi, wajar saja jika perutku terasa tidak karuan. Namanya juga cewek. Aku tidak bisa menahan rasa sakit perut hingga shift kerjaku selesai. Kulihat jam sudah menunjukkan hampir jam 11 malam. Dan perutku masih terasa sangat sakit. Akhirnya, aku pun memutuskan untuk ke kamar kecil. Aku berjalan menuju toilet yang ada di lantai tempatku bekerja. Namun, ketika sampai di toilet, maaf, toilet rusak. Duh, kenapa pakai rusak segala sih toiletnya? Belum sempat aku masuk ke toilet, ternyata toilet di lantai ini sedang rusak. Ketika berjalan menuju toilet, temanku menyarankanku agar menggunakan toilet di bawah saja, di parkiran basement katanya. Lo mau ke toilet? Pakai toilet yang di bawah aja kalau udah gak kuat banget. Yang di dekat parkiran basement tuh. Ya, agak kumuh dikit sih. Tapi yang penting masih bisa dipakai kan? Sebenarnya aku belum pernah ke sana. Aku juga belum terlalu kenal dekat dengan siapa-siapa untuk minta diantarkan. Akhirnya aku pun ke toilet bawah sendirian dan mencari kamar kecil. Setelah mencari beberapa saat, akhirnya aku menemukan sebuah kamar kecil di pojokan yang terlihat lumayan gelap. Sampai terpikir olehku untuk mencari orang lain di sekitar sini. Ya, minimal penjaga parkir untuk mengantarku. Tapi perutku sudah sangat sakit dan melilit. Aku pun memberanikan diri untuk ke kamar kecil itu. Dan aduh, ada orang lagi. Ketika aku coba buka, kamar kecil yang pertama ternyata pintunya terkunci dari dalam.
Ya, mungkin sedang ada yang memakainya. Aku pun bingung. Tapi sebenarnya ada kamar kecil lagi di sebelahnya. Tapi kamar kecil untuk cowok. Karena sudah tak kuat, akhirnya aku ke sebelahnya. Dan untungnya pintunya bisa dibuka walaupun lampunya remang-remang. Aku sudah cukup lega saat itu. Aku segera mengganti pembalutku dan bersiap untuk pergi keluar. Namun, baru saja sebentar di kamar kecil, aku mendengar ada suara orang yang mencoba untuk membuka pintu toilet ini. Bentar, bentar, ada orang. Kemudian, suasana menjadi sepi. Aku pun sudah selesai di kamar kecil. Dan saat aku sedang bersiap, aku mendengar suara tangisan yang berasal dari arah kamar kecil sebelahku ini. Dalam hati, aku berpikir, pantas saja dia lama sekali di dalam toilet. Mungkin sedang sedih atau ada masalah. Kok makin kenceng sih? Aneh banget deh itu orang. Nangis di toilet. Akhirnya aku pun keluar. Dan semakin jelas suara itu berasal dari kamar kecil di sebelahku yang masih terkunci. Aku sempat terdiam dan mulai ketakutan akan hal itu. Dan akhirnya aku pun memutuskan untuk menjauh dari kamar kecil itu. Tapi saat aku membalikkan badan, tolong, buka. Hah? Itu suara siapa? Aku mendengar suara minta tolong. Hah? Iya, dari arah kamar kecil itu. Muncul rasa penasaran dalam diriku yang akhirnya mendorongku untuk melihat ke dalam kamar kecil itu. Aku pun menemukan sebuah cara, yaitu melihat melalui lubang kunci pintu. Iya, kemudian aku melihat melalui lubang kunci pintu itu. Namun, saat aku melihat ke dalam, aku seperti tidak bisa melihat apa-apa. Aku hanya melihat kegelapan yang total. Dan di tengahnya ada lingkaran berwarna merah. Aku kebingungan beberapa saat. Hingga akhirnya mataku terasa perih, seperti ada sesuatu yang mengganjal. Dan aku menjauh dari lubang kunci itu, sambil mengucek mataku. Dan saat aku membuka mataku lagi, astaga! Pintu kamar kecil ini kini sudah sedikit terbuka. Penasaran dan mencoba memastikan kembali, aku pun kembali mengintip ke dalam. Lihat, sedang terduduk di lantai seorang wanita berlumuran darah yang sedang menangis. Mukanya tertutup oleh rambut. Namun, terlihat dia seperti sedang menangis. Sampai akhirnya... Tiba-tiba, wanita itu menengok ke arahku. Wajahnya terlihat sangat sedih dan pucat. Dan matanya berwarna merah. Astaga, seketika dia pun tertawa cekikikan. Aku pun langsung terkaget dan berlari meninggalkan tempat itu.
terus berlari sampai ke lantai atas tempatku bekerja. Di sana masih ada beberapa teman kerjaku yang belum pulang. Aku tidak menceritakan apa-apa kepada rekan kerjaku. Namun, mungkin terlihat dari wajahku yang pucat. Tiba-tiba, salah satu temanku menanyakan kenapa wajahku terlihat ketakutan. Aku pun menjawab bahwa aku masih ketakutan atas kejadian yang baru saja aku alami. Dan temanku tiba-tiba saja hanya tertawa kecil dan berkata, "Syukurlah kalau udah lihat." Menurut kabar yang beredar, itu adalah sosok wanita penunggu di kantor ini. Dan tempat dia adalah di kamar toilet yang aku pakai tadi. Karena banyak yang diganggu di kamar kecil itu, maka kamar kecilnya dikunci supaya tidak ada yang masuk. Mendengar itu, aku hanya bisa mematung. Dan semenjak kejadian itu, aku tidak berani lagi untuk pergi ke kamar kecil itu. Apalagi sendirian dan tengah malam seperti ini.